Ya, Sabil Huda, taat hebat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu semangat dan tetap semangat belajar dari rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian cerah di gambar ini ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pelajaran IPA ya. Di tema yang keempat masih di globalisasi. Nah, untuk hari ini nanti yang akan Ibu bahas adalah tentang sumber energi terbarukan ya, di subtema yang ketiga. Sumber energi terbarukan penghasil energi listrik. Kita lihat. Listrik merupakan salah satu sarana pendukung berbagai aktivitas kehidupan. Betul tidak? Betul ya, saat ini listrik itu luar biasa manfaatnya untuk kita semua. Beragam aktivitas rumah tangga dan industri besar membutuhkan energi listrik sebagai sumber energi utamanya. Masalah pasokan listrik bagi Indonesia bukan kendala besar sebenarnya. Kenapa? Karena kita memiliki tenaga matahari yang bisa dikembangkan menjadi pembangkit listrik. Nah, nanti di sini masalahnya paling di biaya ya, biaya yang dikeluarkannya mungkin lebih banyak. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah salah satu aplikasi penggunaan energi alternatif dengan menggunakan tenaga surya atau matahari yang diubah menjadi listrik. Ya, sekali lagi energi alternatif adalah energi pengganti karena biasanya energi listrik itu berasal dari bahan bakar fosil. Selanjutnya, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS memanfaatkan sumber energi yang berasal dari radiasi sinar matahari. Masih ingat radiasi? Ya, radiasi itu berarti dari pancaran matahari ya secara langsung. Jadi perpindahan panas secara langsung itu dinamakan dengan radiasi. Kemudian dalam PLTS digunakan panel surya yang terbuat dari bahan semikonduktor ya, penghantar panas tentunya konduktor ini. Kemudian panel surya tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit listrik dari energi bahan bakar fosil. Nah, ini ya salah satu dari kelebihannya PLTS ini. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel-sel surya pada panel surya disebut dengan fotovoltaik. Ya. Selanjutnya, semakin banyak panel surya yang dihubungkan, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Ya, sekali lagi, semakin banyak panel surya yang dihubungkan, semakin besar energi listrik yang dihasilkan. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana kemudian cara kerja panel surya ini? Ya, di luar negeri itu sudah mulai banyak ya digunakan di rumah-rumah panel surya ini. Kita lihat ada nomor 1, 2, dan 3. Jadi sinar matahari, yaitu cahaya matahari mengenai panel surya. Nah, panel surya ini mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah. Disebutnya dengan DC, arus listrik searah atau DC. Arus yang dihasilkan menuju solar charge controller yang mengatur arus DC untuk disimpan di baterai sehingga energi listrik dapat digunakan pada waktu tertentu. Selanjutnya di nomor 2, apa yang terjadi? Arus listrik dari controller dialirkan menuju inverter. Inverter ini mampu mengubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC. Ya, kalau DC itu searah, kalau AC arusnya bolak-balik. Selanjutnya yang ketiga adalah
Energi listrik yang dihasilkan berupa arus listrik DC dari baterai dan arus listrik AC dari inverter dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan peralatan listrik ya, sehingga langsung bisa dinikmati. Ini ya, kemudian cara kerja panel surya. Selanjutnya adalah energi biomassa. Energi biomassa adalah energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, dan limbah pertanian. Nah, lebih jelasnya perhatikan video sumber energi biomassa dari Erlangga Book Reader ini. Selamat menyaksikan.